Piyong, Pak Piyong, makanan asli dari Toraja. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Pak Piyong, yang didasarkan pada surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku, Pak Piyong merupakan makanan khas Toraja yang menggunakan daging babi sebagai bahan utamanya. Pak Piyong inilah yang menjadi menu makan siang yang disajikan dalam pembukaan sidang raya ke-18 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang diselenggarakan di Rantepao, Toraja Utara. Kenikmatan rasa Pak Piyong ini menyatu dalam keakraban bersama masyarakat yang turut hadir dalam ibadah pembukaan persidangan. Pak Piyong berasal dari kata Pak dan Piyong. Piyong dalam bahasa lokal Toraja berarti tabung bambu. Sementara kata Pak berarti makanan ini terbuat dari bahan dasar daging babi. Dengan demikian, Pak Piyong berarti daging babi yang dimasak di dalam tabung bambu. Masakan Pak Piyong ini sendiri terdiri dari potongan daging babi yang dicampur dengan daun miana, sejenis tanaman hias yang berwarna ungu dan kaya manfaat. Kemudian, bambu yang telah berisi bahan-bahan makanan ini dibakar hingga dagingnya matang. Selain rasanya yang lezat, Pak Piyong juga menyimpan kisah tentang cinta dan pengorbanan. Alkisah cikal bakal leluhur orang Toraja yang bernama Pong Gaunti Kembong sedang terbang dan melihat seorang perempuan yang cantik rupawan di daratan. Ia pun ingin mempersuntingnya, namun perempuan itu bersembunyi dan masuk ke dalam batu. Perempuan itu bersedia keluar dan menjadi istri dengan syarat Pong Gaunti Kembong bersedia membuat makanan Pak Piyong sang lampah. Pong Gaunti Kembong pun berusaha memenuhi syarat itu dan akhirnya perempuan itu keluar dari batu dan menikah dengannya. Dari perkawinan itu lahirlah Pong Matua yang menjadi leluhur dan sosok yang disakralkan oleh masyarakat Toraja. Rupanya, kelesatan Pak Piyong ini muncul karena ada cinta kasih yang mewarnai proses pembuatannya. Saudaraku, kerelaan berkurban dengan dasar cinta kasih merupakan pesan dari Injil. Rasul Yohanes menyatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Penyataan ini mesti dipahami dalam kerangka nasihat Rasul Yohanes kepada jemaat Kristen waktu itu yang sedang menghadapi persoalan pengajaran. Persoalan yang paling menonjol ialah ajaran palsu atau ajaran sesat yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukanlah Kristus. Seperti kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 1 Yohanes 5 ayat 1. Tidak perlu hidup kudus dan terpisah dari dosa. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 12. Maupun terpisah dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Nah, dalam rangka menangkal ajaran sesat itu, maka Rasul Yohanes kembali menegaskan tentang karya Tuhan Yesus Kristus yang telah membawa keselamatan. Karya Kristus ini didasari oleh kasih Allah sendiri.
Hanya karena kasih-Nya lah, maka Allah telah mengutus Yesus Kristus sebagai kurban pendamaian bagi keselamatan umat manusia. Dari apa yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes ini, kita memahami bahwa kasih Allah telah mendorong terjadinya pengorbanan yang maha agung melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, sebagai umat yang percaya dan tetap memegang iman kepada Kristus, maka kita mesti membuktikan kasih kita kepadanya dengan cara mengasihi sesama. Sumber inspirasi dari tindakan kasih itu adalah karya Tuhan Yesus sendiri yang bersedia mengasihi hingga Ia terluka dan mati. Saudaraku, kita semua adalah insan-insan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sudah seharusnya lah kita benar-benar mengimani dan mengamini kasih-Nya kepada kita. Dengan demikian, biarlah kita terus menyatakan kasih kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun, agar Kristus dimuliakan. Kiranya sajian Pak Pyong hari ini mengingatkan kita agar terus menyatakan kasih itu. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Oleh karena itu, kami rindu untuk dapat mewujudkan cinta kasih kami kepadamu melalui cinta kasih kami kepada sesama kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.